Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Putiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Rayakan Baby Moon di Inggris, Kartika Putri kini siap untuk kelahiran anak keduanya. Pemain sinetron Kartika Putri dan Habib Usman baru pulang dari Inggris untuk merayakan Baby Moon. Saat berada di negeri Ratu Elizabeth itu, Kartika Putri juga menonton pertandingan Manchester United berlaga di Liga Inggris. Begitu sampai kembali ke Jakarta, Kartika Putri justru kelelahan. Beruntung kelelahannya tersebut tidak mengganggu kehamilan anak keduanya. Kartika Putri kini bersiap untuk melahirkan anak keduanya itu. Ketika memeriksakan ke dokter, Kartika Putri diketahui kekurangan zat besi hingga harus dibantu oleh selang infus. Kartika Putri kini sedang menyiapkan dirinya untuk melahirkan di rumah sakit. Semula, Kartika Putri ingin sekali melahirkan anak keduanya di rumah daripada rumah sakit. Namun ia mengaku trauma ketika melahirkan anak pertamanya di rumah sakit hingga kini memilih untuk bersalin di rumahnya. Kartika Putri dan Habib Usman menikah pada 26 Agustus 2018 hingga dikaruniai anak pertama bernama Khalisa Agnia Bahira pada 18 Oktober 2019 lalu. Berikut wawancara dengan Kartika Putri didampingi suami. Karbut habis Baby Moon gimana nih tanggapan? Alhamdulillah sih seru, kayak jadi bisa istirahat. Cuma kemarin sempat sana jalanin kecapean ya, gerak. Tapi ternyata baru tahu kemarin pas check out, ternyata bukannya itu bukan karena kecapean, tapi karena kecapean. Tapi ternyata ferritin atau zat besinya emang rendah banget gitu. Makanya baru tahu kemarin pas check up, zat besinya benar-benar normalnya 15 sampai 150. Aku ferritinnya itu 7. Makanya kayak alhamdulillah nih, bersyukur cepet tahu, pulang juga babynya masih sehat, masih semuanya bagus. Makanya ini sekarang kita lagi fokus buat nambah zat besi. Kemarin sempat soalnya infus, besok bakal ada infus lagi. Abang dari Inggris karena buat nonton bola. Karena lagi ada Liga Inggris gitu, jadi kebetulan memang Habib udah suka bola, aku suka bola. Ya udah di Liga Inggris, terus Habib kasih hadiah untuk nonton di klub favorit aku, MU. Aku MU, makanya kemarin ke Manchester. Tapi nggak cuma aku juga, Habib juga nonton Chelsea di London gitu. Jadi kayak bener-bener ya udah nikmatin aja nonton bola langsung. Kamu untuk kelahiran bayinya gimana? Ada persiapan apa? Persiapannya kemarin gara-gara ada habis dari rumah sakit, berusaha meyakinkan diri sih untuk lahiran di rumah sakit, ngeliat ruang bersalin, ngeliat kamarnya gitu. Dan semuanya, akhirnya sampai di rumah aja deh. Sampai di rumah udah mutusin kayaknya di rumah aja deh gitu. Karena kemarin kan cek darah, ambil darah, tiba-tiba kayak ada di bagian ruangannya tuh ada darah gitu. Terus pas kita lagi CTG, cek detak jantung bayi, bau rumah sakitnya nyengat banget. Itu aja aku udah stres banget gitu. Jadi kayak ya udah ikhtiar juga untuk memberanikan diri lahiran di rumah sakit. Tapi kayaknya akunya lebih nyaman dan mantepnya di rumah. Tapi make sure dulu kan bahwa nanti aku lihat dulu juga hasil cek darah aku yang terakhir gimana, apakah masih kayak sekarang. Kalau semuanya darah bagus, urin bagus, tuban bagus, dan memang maksudnya tim bidannya juga menyatakan bahwa ini siap nih untuk lahiran di rumah. Insya Allah lahiran di rumah. Tapi kita juga nggak mau menutup kemungkinan kalau seandainya ini nggak bahaya di rumah, ya kita di rumah sakit. Jadi tetap aku nunggu hasil akhir dari cek up aku. 20 sampai 20. Oktober, jadi 10 sampai 20. Round itulah kan bisa 37, 38 tuh udah boleh lahiran. Jadi nggak harus tunggu 40 minggu. Udah sih berharap kalau bisa Di rumah sakit. Ya udah, aku di rumah sakit, aku di rumah. Makanya lahiran aku
yang ngedengar aku? Bim, kira anaknya cewek apa cowok, Bim? Cewek insyaallah. Cewek. Cewek lagi. Ya nggak apa-apa, udah lengkap juga, ada cewek, udah ada cowok. Jadi kita juga udah, kalau gender sih alhamdulillah. Kan alhamdulillah bersyukur punya anak perempuan, siapa orang yang punya anak 3 perempuan bisa menjaganya sampai dia menikah tanpa anak berzina atau berdosa. Maka insya Allah surga ada Tapi jadi kawinin muda ya. Muda dong. Kalau Bim sendiri pengen punya anak berapa, Bim? saya pengennya sampai kalau pribadi itu, tapi kayaknya udah nyerah nih. Dia udah nyerah nih, udah gak kuat gitu dulu. Oh, tadinya pengen punya anak 7, sekarang 5. Ngomong aku nyerah, maksudnya 2 dari siapa? Ini pembicaraan berbahaya. Enggak, bukan. Aku pengennya kan tinggi. Kamu nggak berani nyerah. Aku kemarin udah gak kuat. Ya enggak, Habib bilang nanti habis lahiran 3 bulan hamil lagi ya. Ya kalau 3 bulan ya artinya nggak sanggup gitu, karena kan kayak belum aksinya eksklusif belum beres apa gitu. Kalau 3 bulan ya nggak sanggup. Aku sanggup. Hah? Ada niat yang nggak baik nih kayaknya. Ada niat terselubung ya, Pak. Kita selesaikan di rumah ya. Sekarang udah 34 minggu, jadi kurang lebih 1 bulan, 1 bulan setengah lagi lahiran gitu. Jadi sekarang alhamdulillah persiapannya udah semua lengkap. Sekarang tinggal persiapan mental, terus juga tinggal itu tadi sih meyakinkan untuk tetap di rumah, tetap di rumah. Ada persiapan yang udah benar-benar matang gitu. Tapi kalau buat yang lain yang maksudnya memang nggak ada unsur-unsur kayak aku fobia rumah sakit dan sebagainya, lebih baik dari sini. Kamu izin dong soal update kasus dengan Richard Lee. Udah, ajar aja. Karbon, habis baby moon. Gimana nih tanggapan? Alhamdulillah sih seru, kayak jadi bisa istirahat. Cuman kemarin sempat sana ngalamin capeknya, gerak. Tapi ternyata baru tahu kemarin pas check out, ternyata karena itu bukan karena kecapean, kita pikir karena kecapean, tapi ternyata ferritin atau zat besinya emang rendah banget gitu. Makanya baru tahu kemarin pas check out, zat besinya benar-benar normalnya 15 sampai 150. Aku ferritinnya itu. Berita selanjutnya datang dari komedian. Vakum dari grup Cagur, Narji rindu tampil bersama Denny dan juga Wendy. Pelawak Narji vakum dari grup Cagur dan berpisah dengan Denny dan Wendy Cagur sejak 10 tahun lalu. Setelah tidak bersama Cagur, Narji pernah membuat grup komedi Trio Semprul bersama dengan Gading Martin dan juga Andika Pratama. Saat ini Trio Semprul juga sudah tidak aktif di panggung komedi. Narji Cagur sering merindukan kejahilan dua sahabatnya, yakni Denny Cagur dan juga Wendy. Bahkan ia mengakui bahwa ia rindu tampil bersama dengan mereka. Meski merasakan rindu terutama melihat kejahilan Denny Cagur dan Wendy Cagur, Narji yang kini berusia 45 tahun itu tidak akan mungkin kembali melawak bersama sahabatnya. Narji mengatakan bahwa Cagur masih ada dan tidak bubar. Walau tidak lagi bersama, Narji tetap berteman baik dengan Denny Cagur dan Wendy Cagur. Berikut wawancara dengan Narji. Ada ujian beberapa kita mau melangkah ke arah ujian itu kan, kita mau niat baik aja sudah ada halangan, apalagi niat baik itu kan Allah selalu memberikan untuk mawar itu kan kita harus melewati dulu dari halangan. Oke, yuk. Kapan minggu? Mengaji sehat, mengaji. Yuk. Ji, gimana nih Ji? Udah kerja lagi nih bareng sama Denny nih. Gue sama Denny dari dulu ya kerja bareng terus, nggak pernah nggak kerja bareng ya. Artinya kadang-kadang kalau gitu atau ya sekedar kerja bareng atau lain ya tetap komunikasi. Ya kebetulan acara TV kan baru masuk di jadi ya.
ada satu hal yang luar biasa. Itu dia bisa mengekspresikan hal-hal konsep cagur ya. Mungkin Pak ini tidak mengekspresikan. Bang Narji, tapi kalau misalnya mau ketemu Bang Denny nih, maksudnya yang dikangenin zaman-zaman cagur tuh selalu diingat apa sih biasanya? Gayanya dia pernah mancingin banyak gitu. Ada kamera bang. Ya kamera ini juga kamera. Kamera banyak. Udah macam tenang aja buka gua lu selalu di sini. Siap. Gimana Jailnya gimana Bang? Wah, Denny itu suka banyak hal yang dari zaman kita dulu kuliah itu orangnya itu. Karena gua mandi bareng gitu kan, ujung-ujungnya mau latihan teater bareng jadi nggak juga. Katanya tahan dikit-dikit ditahan gitu ujungnya. Pas udah banyak itu cuma lahir gua gitu. Terus banyak lah hal kayak gitu. Gue bagian gue nginep di rumah dia nih mandi gitu. Mandi kok gue kunci gitu kan dari gue apa di dalamnya ada anjing di kamar mandi gitu. Bayangin gue udah telanjang dulu gue anjing gitu. Dia mandi bareng anjing kayak gitu. Udah mandi barengnya sama lucu gitu. Tapi cagur sendiri sama Wendy, Denny sering ngumpul juga nggak sih Bang, keluarga bareng gitu maksudnya kalau ada waktu gitu? Selama pandemi ya kita ini belum ada jadwal lagi karena bisa ya begitu pandemi kan pernahnya janjian tuh habis keluarga keluarga ini jadi kabar-kabaran aja proses tuh. Tapi campur ini waktunya begini. Habis sore Waktunya mau kita bareng. Lu jangankan kita yang lahir dari beda rahim sama beda benih ya, satu rahim satu benih aja kadang-kadang kita suka ada konflik, apalagi yang kita ketemu sama-sama udah gede, kita udah bawa hidup itu udah masing-masing bawa permasalahan gitu kan. Nah disitulah sebenarnya dewasanya teman, dewasanya kita sebagai saudara, bagaimana konflik-konflik itu jangan sampai jadi permusuhan, tapi tetap menjaga bahwa kita adalah saudara yang pernah kita temukan sebelum kampus. Di antara kalian siapa yang paling parah kalau misalnya lagi berantem? Artinya kita itu udah saling ngerti kan saat kalau gue dia lagi ada les jadi kemana jadi sebaliknya ini ya namanya segitu itu kan lebih enak udah ada bagi dua gitu kan itu harusnya Mau sih bang, bertiganya manggung lagi jadi bertiga, manggung bertiga lagi kangen gitu. ya kangen Akan saya ya. karena sih gue bertiga minggu depan gue mau coba jalan-jalan ini udah buat Inggris karena kita manggil di polsek Itu menjaga rumah kasih itu kayak apa sih? menjaga kekompakan kita udah nyawas di tempat kita jaga juga kekompakan kita Tapi silaturahmi sendiri biasanya kan harus sering diberikan di jadwal gitu. Apa sih bang? Nongkrong bareng kapan bang? Ini gue nemenin provokator gini nih. Masalah nggak ada dicari-cari gitu ya. Nggak ada. Kalau hubungan nggak baik, gue mungkin udah kerja raksa kali ya. Biar Bang, Tapi di banyaknya. Yang mana dulu ya? Maaf lu mudaan ya. Tuan dulu. ada kembali lagi nggak? Osteoporosis kan. Ada kembali lagi nggak ke manajemen balik lagi cagur gak? Kalau manajemen kayaknya sekarang memang masing-masing sudah punya manajemen tersendiri ya. Kayak gue sekarang yang manajemen ke istri gue gitu kan. Alhamdulillah sudah dipegang bini gue. Duit gue nggak pernah tahu gitu.
Berita selanjutnya datang dari Kak Jill ungkap perasaannya setelah terkenal menjadi seleb TikTok. Seleb TikTok Kak Jill atau yang dikenal dengan Jill Stein menceritakan tentang masa lalu hidupnya hingga kini menjadi viral. Lewat akun TikTok @jill_shiny2, Kak Jill kerap melakukan live untuk berjualan gorden. Dalam program acara podcast bersama Ashanti, Kak Jill menceritakan kisahnya berjualan gorden. Ternyata Kak Jill memang sudah memiliki bisnis toko gorden yang awalnya dijalankan oleh sang suami. Sebelum membuat akun TikTok, Kak Jill izin dulu kepada sang anak. Dan saat pandemi COVID-19, keluarga Kak Jill terkena dampaknya hingga membuatnya susah tidur sampai pagi hari. Di waktu begadangnya itu pula lah Kak Jill menghabiskan waktu untuk membuka TikTok. Dari situlah Kak Jill mendapat motivasi untuk berjualan gorden secara online. Lantaran Kak Jill tak mengetahui cara untuk live di TikTok, lalu ia minta sang anak untuk mengajarinya. Berkat jualan lewat TikTok itu, hasil penjualan Kak Jill semakin bertambah. Wanita kelahiran Medan itu pun tak menyangka bisa mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Kak Jill mengaku ia sempat menjalani kehidupan yang sulit sebelum viral. Dan kini ia pun mengaku sangat senang karena banyak yang menyukai dan menerimanya. Berikut wawancara dengan Kak Jill. Sayang, kameranya banyak. Kak Jill, Apa kabarnya Kak Jill? ceritain sekarang makin banyak orang kata viralannya Kak Jill. Seperti apa Kak? Bahagia. Jadi bahagia sayang. Tapi kalau Kak Jill sendiri memang sehari-harinya seperti ini tuh seperti apa sih Kak? Maaf ya, kenapa sayang? Sehari-harinya bergaya seperti ini atau hanya Seperti ini. Tapi respon keluarga sendiri seperti apa Kak? Bahagia. Bahagia. Dan nggak percaya anak Kak Jill selalu bilang kok bisa mami ya. Gitu. Tapi aslinya Kak Jill memang jual gorden? Iya deh. Gimana Kak Jill, artinya kan sudah viral karena berkat TikTok ya, jual gorden seperti itu. Dan sekarang banyak tawaran ke TV. Lebih enak Kak Jill yang dulu atau yang sekarang? Sekarang. Kenapa Kak? Sebelum Kak Jill disayang sama semua, diterima sama semua. Kak Jill, hidup yang Kak Jill jalanin seorang mama yang punya banyak sekali kesulitan. Seperti apa sih Kak? Artinya perubahan signifikan yang seperti apa? Apakah dulu ketika berdagang di TikTok itu apakah ada kesulitan, pembelinya sedikit atau seperti apa? Banyak yang lainnya juga deh Kak Jill. Banyak yang lainnya juga. Banyak yang lainnya juga cinta. Banyak sekali hal lainnya juga sayang. Kak Jill sekarang merasa lebih bahagia. Seperti apa sih rasa ungkapan syukur dari Kak Jill itu, akhirnya sekarang banyak orang yang mengenal Kak Jill. Dan Maaf deh, kenapa sayang? rasa syukurnya seperti apa sih sekarang jadi banyak orang yang mengenal sosok Kak Jill itu di Nusantara ini ya? Rasa bersyukurnya Kak Jill lebih banyak buat kebaikan. Kabarnya penghasilan gorden menaik ya. Kedepannya Kak Jill juga mau Kak Jill ada berapa ya, Dik? Ya Dik, saya sayang. Penghasilannya gimana? Penghasilannya seperti apa? After viral Lebih baik. Lebih baik sayang. Tapi sudah ada yang manggil Kak Jill nggak sih sekarang? Ya, semua panggil Kak Jill deh. Iya. Iya. Nah, Kak Jill gimana? Setelah Kak Jill rasa bahagia begitu disebut kakak Jill. Kak Jill rasa disayang, Kak Jill bahagia, Kak Jill bersyukur. Sayang. Seperti itu. Kan waktu itu belum dikenal, pas sekarang kan dikenal nih. Kalau pas makan, pas mau belanja, sering diganggu nggak minta foto-foto? Kak Jill sadar benar sayang, sebab dari semua dari Kak Jill, teman-teman Kak Jill, customer Kak Jill sekarang seperti ini cinta. Jadi Kak Jill belum pernah satu kali pun menolak namanya teman-teman ada dari Kak Jill semua minta foto. Kak Jill belum pernah bilang no. Kak Jill belum pernah lakukan itu sayang. Kak Jill tetap Kak Jill, ayo sayang, ayo deh, ayo gitu cinta. Kak Jill menyangka akan setenar Enggak, adik Kak Jill nggak pernah tahu sayang. Makanya Kak Jill bilang Tuhan itu ada untuk kita semua. Kak Jill ini kan make upnya unik banget ya. Ya. Ikonik Kak Jill banget. Mungkin itu terinspirasi dari siapa atau Kalau blush, Kak Jill memang suka banget sayang. Kak Jill suka banget sama blush yang mesti merah seperti itu. Kalau alis sayang, Kak Jill lihat satu. Kak Jill suka bosenan dari Kak Jill kalau untuk makeup. Terus Kak Jill ada satu kali yang alisnya naik begitu.
Kajil cobain, Kajil naikin begini. Terus pas Kajil mau live, anak Kajil ketawa yang besar. Anak Kajil, mami please, alisnya turunin, kata anak Kajil. Kajil kenapa nak? Dia ketawa sayang. Kajil kan kalau anak mami ketawa berarti nanti teman-teman mami juga bahagia. Kajil bilang gitu. Kajil live. Besoknya sayang semua alis ditutup pakai selektif. Alisnya dinaikin ke atas seperti itu. Berita selanjutnya datang dari pedangdut Selvi Nafilah berharap bisa segera menikah usai menjanda 10 tahun. Pedangdut Selvi Nafilah betah menyandang status janda. Pernikahan Selvi Nafilah bersama dengan rapper Iwa K berakhir dengan perceraian pada tahun 2012 lalu. Dari pernikahan dengan Iwa K tersebut, Selvi Nafilah memiliki seseorang anak yang bernama Mikala Saka Pandia Hamada Kusuma. Sejak bercerai, Selvi Nafilah diketahui jarang mengunggah foto bersama pasangan baru. Ia memilih tetap bersama anaknya daripada mencari pasangan baru. Pedangdut yang kini berusia 37 tahun itu mengaku tidak pernah menutup hati untuk hadirnya pria lain. Namun, Selvi Nafilah berkata kalau memang belum jodohnya tidak mungkin dia bisa menikah. Selvi Nafilah berharap ia pun bisa segera menikah kembali. Berikut wawancara dengan Selvi Nafilah. Seperti apa sudah banyak? Alhamdulillah sekarang sudah mulai merata kembali, merata di Australia. Alhamdulillah syuting nyanyi off air terus on air juga sekarang kan sudah berjalan. Ada proyek-proyek yang akan dibikin nggak? Kedepannya ya. Single udah pasti, tapi masih nyari lagunya juga kan. Terus sejauh ini sih sama ngurus anak, sama jualan. Anak-anak sekarang perkembangannya sudah. Iya, anak udah 14 tahun, dia udah kelas 2 SMP, udah susah diajak ke mall, udah susah diajak pergi bareng. Jadi senangnya di rumah, memang dari dulu juga anak rumahan gitu. Cuman kalau dulu kan masih bisa diatur gitu. Kalau sekarang tuh dia lebih senang di rumah, ya udah paling ke rumah papanya, ya udah di rumah. Nah, anak tumbuh dewasa sekarang maksudnya masih kalian seperti apa sih remaja sekarang kan pergaulannya ada. Iya. Gimana kasih Susah-susah gampang karena sekarang semuanya itu serba mudah gitu. Dia bisa mengakses apa aja. Jadi itu tadi ekstra. Dan memang sampai sekarang aku masih nerapin yang namanya main handphone itu masih seminggu 3 hari, di Jumat, Sabtu, Minggu. Itu habis pulang sekolah dia baru boleh main dan itu pun cuma 4 jam. Itu sih yang bisa aku kasih kontrol ke anak aku supaya nggak terlalu terlalu lost gitu main handphonenya dan paling main game gitu di rumah. Jadi ya susah-susah gampang tapi kita ikutin aja lah, kita jangan jadi orang tua yang galak yang gimana, jadi bisa jadi temennya aja, jadi bisa cerita, bisa ngobrol apa aja. Untuk sama ini Selvi, jadi nyanyi udah enggak? Masih dong, jangan gila. Gimana job nyanyi gimana nih? Masih, alhamdulillah kemarin keluar kota, acara-acara di daerah, terus ya di TV juga adalah acara. Terus udah banyak nih. Kenapa? Ada akan nikah lagi nggak? Aduh, doain dong, udah 10 tahun nyanyi, doain amin. Pokoknya pengen nikah, kasih pengen. Pengen lagi yang gimana sih? Masih trauma yang dulu atau kepengen nyari lagi? Nggak ada trauma, nggak ada apa-apa. Memang kalau belum jodohnya mau dipaksain juga ya belum ketemu. Mudah-mudahan nanti ada jodohnya ya pasti dikasih tahu. Masa diam-diam. Tapi ngebuka diri nggak sih Kak sekarang Kak? Membuka banget sih. Membuka banget ya. Membuka banget lah. Pastinya kan kita maksudnya ya pasti pengen punya pasangan, tapi kan waktu dan apanya kan nggak tahu. Kenapa tuh Kak sampai akhirnya sekarang masih belum untuk memantapkan diri ke jenjang berikutnya gitu? Atau mungkin belum ada yang lagi dekat? Ya, belum ada yang pas aja kalinya. Udah kita nikmatin aja, ngurusin anak, kerja, perbaiki diri. Kita harus ngaca dulu, kita udah sejauh mana baiknya gitu kan. Ya kalau mau punya partner yang baik ya kita perbaiki diri dulu lah. Jadi aku nggak buru-buru karena menikah juga sudah pernah, punya anak alhamdulillah ada. Jadi nggak ada yang harus diburu. Selektif nggak? 10 tahun as a single mom, gimana sih menjalani? Roller coaster say. Ya pastinya kan ya ada lah up and down. Kita kan maksudnya kalau nggak lagi di bapaknya kan kita merangkap ibu bapak. Otomatis semua mama-mama di rumah single parents juga pasti merasakan hal yang sama lah. Tapi ya itu alhamdulillah jalannya ya enak-enak aja lah. Membagi waktunya dengan
Mas Iwa seperti apa Kak Selfie buat anak gitu? Mas? Biasanya sih kalau memang lagi ini aja sih, Iwanya lagi mau ketemu ya aku pasti akan kasih. Jadi nggak ada khusus seminggu atau 2 hari. Kapan aja Iwa telepon mau ketemu ya aku pasti kasih. Nggak ada tuh yang namanya nggak boleh ono ini atau anak aku mau ketemu ayah mau gitu. Dibikin enak aja lah. Memang selama ini hubungan baik-baik aja kan? Baik banget. Aku bisa telepon kapan aja, bisa WA kapan aja, dan maksudnya ya responnya baik. Artinya hubungan anak sama bapaknya baik ya? Oh iya, nggak boleh terpecahkan, darah mengalir deras di tubuhnya anak aku, nggak boleh. Pokoknya yang udah sekarang kita ini aja apa silaturahmi yang baik. Tapi Iwa pernah ini nggak, mantan pernah nyuruh nggak buru-buru cari suami lagi gitu? Iya doain selalu dia, udah lah Vi, lu nyari apa katanya gitu, lu nyari apa, jangan nyari yang sempurna, ya udah amin. Pokoknya yang kalau memang sudah pun yang terjadi kata Gusti Allah ya udah, aku mah nerima. Tapi sebegitu selektifnya Kak sampai akhirnya maksudnya sekarang iya belum. Kan aku maunya tuh seumur hidup. Kan udah pernah belajar dari kegagalan, nanti nextnya gimana. Mau lah, masa nggak mau hidup sendiri. Iya. Tapi mau balik lagi nggak? Diajakin balik lagi nggak? Kenapa? Pernah diajakin balik lagi nggak? Aduh ini benar-benar kompor meleduk kan. Nggak mungkin lah. Oke? Berita selanjutnya, walau sibuk bernyanyi, Selfie Kitty tetap sediakan waktu untuk sang buah hati. Pedangdut Selfie Kitty mulai membagi waktunya antara bernyanyi dengan mengurus anaknya. Selfie Kitty bahkan mulai sering diprotes Abizar, anak buah pernikahannya dengan Rangga Ilham. Abizar kerap menegur Selfie Kitty, terutama jika mantan personil grup Walang Sangit itu masih memegang ponsel ketika bersiap tidur. Selfie Kitty kini harus dibantu jasa pengasuh anak, begitu jadwal pekerjaannya mulai normal. Meski sibuk bekerja, Selfie Kitty bahagia karena memiliki anak dan bisa melihat tumbuh kembangnya. Berikut wawancara dengan Selfie Kitty. Biasanya main apa sih Kak? Dia lagi suka apa? Abizar, sekarang lagi suka berwarna, terus kayak main-main Spiderman sama topeng, sama gitu suka bercerita sendiri, ngomong sendiri kalau sebelum tidur gitu. Oke. Nah, melihat perkembangan Abizar, Kakak sendiri seperti apa? Alhamdulillah sih perkembangannya sih luar biasa ya, apalagi sekarang udah lancar banget ngomongnya. Jadi kalau misalkan yang lagi mau tidur pun dia tuh selalu bilang, "Mama jangan main handphone ya, aku mau tidur," gitu. Udah bisa kayak gitu, sekarang bisa nyela gitu. Jadi akhirnya aku suka kayak fokus terus Abizar, baru dia boleh main handphone. Biasanya protes-protes apa lagi tuh Kak dari Abizar yang sering di... Itu doang sih maksudnya di handphone, tapi selama ini kayak tuh dia 3 tahun tuh kayak udah bisa muji Mama cantik nih. Udah kayak, "Mama makan apa?" "Mbak nggak cantik, Mama cantik." Amazing gak sih Kak ngelihat perkembangan anak sendiri sekarang udah, maksudnya di zaman sekarang kan perkembangan juga semakin pesat gitu, melihat Abizar sendiri. Luar biasa sih, tapi memang tetap harus diperhatiin ya, karena kan tadi dibahas kalau anak zaman sekarang tuh ya kan ya, kalau misalkan main handphone juga tetap harus ada pengawasan. Jadi anak aku memang nggak pernah sih kayak dijatahin untuk dikasih handphonenya kayak misalkan lagi makan atau misalkan lagi jalan. Selebihnya sih Abizar aku nggak pernah kasih handphone untuk lihat-lihat kayak YouTube gitu, kecuali emang tetap di bawah pengawasan aku sendiri gitu. Berarti emang sama sekali nggak nyentuh gadget atau emang kalau sekali boleh kalau lagi waktu nunggu atau gitu? Iya, kalau misalnya lagi makan aku kasih, kalau dia diem aja, tapi selebihnya dia main, bener-bener main, nggak pernah aku kasih handphone, jatahnya nggak, apalagi di rumah nonton TV aja. Oke, aman guys? Sudah. Oke. Boleh foto dulu Kak? Oke. Foto dulu katanya Kak. Udah aman. Dari apa sih ini? Ini Mampang ya? Iya. Dari Mampang, deket banget. Aku di belakangnya Kak Tua. Mbak, aku 1, 2. Kok mau wawancara 1, 2? Kak, lihat sini. Oke. Mbak Selfie. Mau wawancara dulu. Yuk, Iya. Kakak mungkin boleh sedikit minta tanggapannya soal yang ada di Sulawesi Tengah itu, dia udah punya uang 40 juta tapi harus terbakar dengan rumah-rumahnya, mungkin seperti uang mahar. Oh, mahar. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.